Allah memang ciptakan jin ini unik. Dia bisa melihat apa-apa yang ada di alam manusia, tapi alam manusia tidak mampu melihat alam jin. Kecuali orang-orang tertentu kali ya. Iya, kecuali orang-orang tertentu yang diberikan hak oleh Allah untuk melihat alam mereka. Pembangkangan yang dilakukan oleh si oknum jin ini, dia kecewa, dia ablasa, pihak yang kecewa iblis. Maka kalau manusia selalu memelihara kecewa, maka dia bagian dari nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Apa kabar nih sobat podcast tasawuf? Mudah-mudahan dalam keadaan cager bager lahir batin. Amin. Amin. Hari ini kita akan ngobrol nih tentang satu tema yang sangat menarik bersama dengan Ketua LDTKN DKI Jakarta, Ustadz Haji Handri Ramadian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecinya TKN Suralaya. Yes. Luar biasa ini semangatnya. Ini kan kita dalam rangka mahabbah kepada Masya Allah, TKN Masya Allah. Suralaya ya. Jadi kita dalam segala baik fisik maupun batin harus benar-benar mahabbah. Betul. Ya. Ini mahabbah penting banget Ustadz. Penting. Jangan sampai kita salah mahabbah. Gimana tuh maksudnya tuh salah mahabbah? Iya, kita cintanya bukan kepada yang diridhoi Allah. Gitu. Oh iya, bisa kepada cinta yang lain ya. Itu biasanya orang yang salah mahabbah itu gara-gara yang mau kita bahas nih. Apaan tuh? Kok Setan. Bisa? Nah lu keren ini bahasanya teman-teman. Masya Allah. Setan. Uduh. Karena setan ini dia nggak mau kalau dia melihat nih, terutama murid-murid yang mengersabah Anum ini mahabbah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Masya Allah. Gitu. Pasti dilencengin tuh. Iya, selalu saja begitu ya. Kita bahas itu aja Teteh. Boleh. Menarik, boleh. Ustaz. Mudah-mudahan diridhoi Allah juga ngebahas ini. Amin. Karena ini musuh yang nyata bagi kita semua. Nah, benar Ustaz. Gitu. Dia nggak kelihatan tapi nyata Ustaz. Nyata. Nah, ini menarik. Menarik. Sebetulnya di dalam TKN ini kan setan dapat perhatian khusus Ustaz. Apalagi ini saya kutip nih. Ini wejangannya Pengersabah Anom nih. Kata Abah gini nih. Setan terus-menerus siang malam berupaya menyesatkan kita. Siang malam ya? Siang malam. Dan juga menggagalkan urusan kebaikan kita dunia dan akhirat. Menggagalkan urusan kebaikan kita dunia dan akhirat. Agar kita tidak lengah dan kalah, maka kita harus banyak berzikir. Masya Allah. Dan zikirnya harus dengan membulatkan tekad dan ingatan kita hanya kepada Allah. Ini wejangan Pengersabah Anom bulan Sya'ban 14-13 Hijriah. Udah lama banget itu ya. 14-13 Hijriah. Ini kan luar biasa nih. Sekarang 14-45. 14-45 berapa Berarti tahun? 32 tahun yang lalu. 32 tahun yang lalu. Masya Allah. Tapi masih relate Ustaz. Masih relate zaman sekarang dan masa-masa yang akan datang. Betul Ustaz. Hingga yaumil Kiamah. Masya Allah. Iya. Emang setan umurnya panjang Ustaz sampai? Oh panjang bener. Langsung deh. Iya baik. Sebetulnya siapa setan ini? Jadi gini, kalaulah kita bahas dalam rangka mujahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi problem eksternal bagi kita. Dari luar berarti. Problem dari luar. Sementara yang dari dalam itu adalah hawa. Al-hawa nafsu. Kecenderungan yang ada dalam diri kita. Jadi kalau misalkan kita di bulan Ramadan itu kan kita lagi bulan Ramadan nih. Iya, setan diikat tuh. Kata Rasulullah kan setan diikat, dibelenggu, itu nggak bisa goda anak manusia. Tapi kok kenapa masih ada aja orang yang makan di siang hari? Padahal Ramadan baru hari kedua, baru hari ketiga gitu. Itu internalnya berarti. Internalnya itu bisa jadi dia yang jadi setan juga. Berarti manusia juga bisa jadi setan nanti ya? bahasanya lebih lanjut. Jadi kita awali dulu dengan siapa sih setan Nah, sesungguhnya kan betul, begitu. Nah sebelum ngebahas tentang setan itu kita harus ngebahas pangkalnya dulu. Pangkalnya adalah jin. Jadi kalau bisa dibilang nanti kita bahas tentang setannya. Jadi awalnya itu dari jin. Siapa itu jin? Jin itu adalah makhluk Allah juga. Gitu. Makhluk Allah juga yang dia juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Jin itu.
dia banyak kesamaan dengan manusia. Kemudian ada perbedaannya juga, gitu ya. Asal penciptaannya kalau jin itu dari api, sementara manusia itu dari kalau tanah. secara basariah dari tanah, tapi secara ruhaniyahnya manusia itu dicipta oleh Allah dari dari cahaya. Gitu. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 26 dan 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Ya. Sesungguhnya kami cipta manusia dari tanah liat, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Itu manusia. Sementara jin, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan adapun jin kami cipta sebelumnya dari api yang sangat panas. Jadi dari bahan penciptanya udah beda. Udah beda tuh bahan penciptaannya. Tapi ada banyak kesamaannya antara jin dan manusia. Pertama dari sisi penciptaannya. Oke. Sisi penciptaannya, sama makhluk ya. Manusia itu memiliki tujuan. Oke. Tujuannya sama. Apa? Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Liya'buduni, untuk hamba kepada Allah. Ini sama-sama mukallaf ya? Sama-sama memiliki tujuan penciptaan beribadah kepada Allah. Kemudian tujuan yang kedua, kesamaan yang kedua, dia memiliki alat hidup yang sama. Alat hidup. Apa alat hidupnya? Kita lihat Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 179 sering dibahas tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam, ya, katsiran minal jinni wal ins. Mayoritas itu untuk golongan jin dan untuk golongan manusia. Apa aja? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya kolbu tapi tidak digunakan untuk yafqahun, untuk memahami. Kolbu di sini diartikan sebagai akal. Fungsi akal adalah salah satu fungsi kolbu adalah yafqahun, itu memahami. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan, punya mata, tetapi tidak digunakan untuk yubsirun. Allah menggunakan kata yubsirun dari kata absoro. Absoro diserap dalam bahasa Inggris adalah to observe. Absaro yubsirun. Absaro yubsirun, gitu ya. Jadi to observe, untuk mengamati. Melihat dengan penuh pengamatan, dengan penuh penelitian. Jadi kalau punya mata tidak digunakan untuk mengamati, itu adalah jin dan manusia yang disediakan kepada mereka neraka jahanam. Itu. Yang ketiga, walahum adanul la yasmauna biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk yasmaun, menyimak. Apa menyimak? Mendengar dengan penuh penelitian, dengan penuh seksama, ya, gitu. Jadi pendengarannya dengan pendengaran yang sangat cermat. Kalau manusia dan jin punya kolbu tidak digunakan untuk mengakal, punya mata tidak digunakan untuk mencermati, yubsirun, untuk meneliti, kemudian punya telinga tidak digunakan untuk menyimak, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Maka kalau kita lagi berdakwah nih bersama-sama dengan tim, untuk bahasan tentang ini, Quran surah 7 Al-A'raf 179, kita sering kasih judul syarat-syarat masuk neraka. Itu dua kesamaan, dan masih banyak kesamaan yang lain. Kesamaan yang lain yang ketiga, Ustaz Eep, jin dan manusia itu sama-sama memiliki kewajiban mempelajari Al-Qur'an. Itu ya. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sarabna ilaika nafaram minal jin yastami'unal Qur'an falamma habarahu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Al-Qur'an surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 29. Jadi dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu serombongan jin untuk mempelajari Al-Qur'an, maka tatkala mereka menghadirinya, mereka berkata, diam,
Perhatikan. Oh, jadi ada punggawa-punggawa jin, ada tokoh-tokoh jin ketika mempelajari Al-Qur'an, mendengarkan Ini guru ngajinya kayaknya nih. iya, mendengarkan paparan Al-Qur'an entah langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau dari para pemuka-pemuka mereka berkata, "Diam, ansitu," gitu ya. Diam, perhatikan. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Maka ketika sudah selesai, mereka pun kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Ada ulama-ulamanya juga. Iya, jin itu ada ulama-ulamanya juga. Kalaulah kita bisa melihat, Ustaz Ep, mungkin di sekitaran kita ini jin-jin juga lagi dengerin kita. Iya. Untungnya dia jin. Iya. Tersembunyi dia. Iya, karena gini, Allah memang ciptakan jin ini unik. Dia bisa melihat apa-apa yang ada di alam manusia, tapi alam manusia tidak mampu melihat alam jin, kecuali orang-orang tertentu kali ya. Iya, kecuali orang-orang tertentu yang diberikan hak oleh Allah untuk melihat alam mereka, begitu. Sebenarnya kalaulah kita ngomong tentang kuantum fisika, itu yang disebut ada yang disebut dengan alam paralel. Alam paralel, alam yang saat ini kita ada di sini. Saat yang lain ada makhluk yang lain yang hidup bersama-sama dengan kita tapi alamnya berbeda. Tapi kita berdampingan dengan mereka. Jadi ada sebuah kisah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu malam ini dicari-cari oleh sahabat. Sahabat pengen banget berjumpa dengan Rasulullah karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Ditunggu di masjid nggak ada. Kemudian mereka semua itu datanglah ke rumah Ibunda Aisyah, ke rumah Rasulullah. Diketuk pintunya, Ibunda Aisyah keluar, ditanya apakah Rasulullah ada di rumah, tak ada. Tanya kemudian ke rumah-rumah istri-istri yang lain, nggak ada juga. Besok paginya setelah azan subuh, kan biasanya sahabat menunggu Rasul untuk mengimami kan. Sebelum iqomah berlangsung, mereka masih memperhatikan mana Rasul kan begitu. Nah, saat Bilal melangsungkan iqomah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba, kemudian memimpin sholat. Setelah salam, mereka bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, engkau kemana saja semalam?" Kan begitu. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak mereka ke sebuah tempat. Rasulullah menunjuk sebuah tempat, yang di tempat itu ada api unggun. Apa kata Rasulullah? "Semalam aku di sini." Kata Rasulullah. Yang lain-lain berbisik-bisik, bukannya semalam kita lewat sini juga, tapi kan Rasulullah nggak ada kan begitu. Ya, kata Rasul, "Semalam ini aku diminta oleh kaum jin untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka yang baru saja diturunkan." Ya, artinya ada beberapa ayat yang baru diturunkan, mereka meminta penjelasan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah diajak ke tempat tersebut dan mereka menyalakan api unggun. Api unggun itu bukan buat mereka, orang mereka dari api kok, gitu kan. Tapi api unggun itu untuk menghangatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama di malam hari itu. Maka kemudian Rasulullah bilang bahwa mereka ingin mempelajari Al-Qur'an. Nah, ini menegaskan bahwa mereka kaum jin ini mempelajari Al-Qur'an. Masya Allah. Gitu. Kita jangan kalah sama jin ya. Kalah sih insya Allah enggak Pak Ustadz. Kalah sih insya Allah enggak, karena kita kan langsung belajar kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, alam paralel itu bisa kita tunjukkan ketika coba deh kita perhatikan doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika kita masuk toilet. Ya. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Engkau dari godaan setan, bangsa setan atau dalam hal ini bangsa jin yang bentuk perempuan dan bentuk laki-laki dan bentuk perempuan. Artinya apa? Ada tempat yang memang khusus dihuni oleh jin. Nah, di mana? Itu di kamar mandi. Ya lama-lama di kamar mandi. Biasanya kita sering lama-lama di kamar mandi ya. Apalagi kalau belum keluar semua tuh hajat kita gitu. Nah, itu salah satu tempat yang senang dihuni oleh jin gitu. Juga termasuk diantaranya rumah-rumah kosong gitu kan. Termasuk diantaranya air yang seakan-akan tenang gitu. Itu diantaranya merupakan tempat-tempat para jin gitu. Ini jinnya yang soleh apa yang toleh? Nanti kita bahas dulu ya. Nanti bahasan kepada soleh dan toleh lain lagi ya. Jadi mereka ini hidupnya berdampingan dengan kita gitu. Bahkan saya punya temen dulu dia belajar hikmah gitu ya, belajar hikmah dan kemudian pada taraf tertentu dia diperlihatkan oleh Allah alam mereka gitu ya.
alam mereka, kemudian bisa berkomunikasi dengan mereka, bahkan bisa berteman dengan mereka. Sehingga suatu saat diajak ke sebuah tempat yang itu adalah markas para jin. Ya. Perumahannya kali itu. Mungkin ya, markasnya para jin. Dan menariknya sampai di sana itu dia melihat ada makhluk-makhluk yang sangat cantik. Itu mungkin kayak kita kalau gadis-gadis yang zaman-zaman sekarang nih yang cantik-cantik siapa tuh artis-artisnya, saya nggak terlalu tahu tuh. Iya. Nah, ditanya, umurnya berapa? 600 tahun. Wah, ternyata mereka kelihatan muda tapi usianya panjang. Itu usianya panjang. Kira-kira lu mau nggak katanya gitu kalau dijadikan istri, kalau lu dijadikan suami oleh mereka? Dibilang nggak mau gue katanya gitu. Jadi teman kita itu belakangan kemudian mereka akhirnya banyak tobat gitu ya, banyak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan baik, akhirnya ilmu yang seperti itu ditinggalkan dan kemampuannya lama-kelamaan mulai berkurang gitu. Jadi hidup kita dengan mereka berdampingan Ustaz TF gitu. Untungnya kita nggak ngelihat secara ini ya. Nah kalau kita ngelihat, Masya Allah itu bisa keganggu macam bentuknya. Iya, bisa keganggu kita mau makan ya kan. Ada satu riwayat keluarga saya, ponakan saya ini sejak lahir mungkin namanya indigo kali ya Ustaz TF ya. Dia itu bisa ngelihat alam mereka gitu. Keluar dari rumah. Dari kecil udah bisa ngeliat ya? Iya, keluar dari rumah dia bisa ngelihat ada yang gelayutan di atas pohon. Orang Cerita lain nggak tuh, bisa ngeliat. cerita Cerita baru dia. Cerita, ada yang cekakak cekikik begitu kan. Cerita dia itu. Jadi orang lain nggak bisa ngelihat, dia bisa ngelihat gitu. Sampai ke usia dewasa dia lama-kelamaan capek dia gitu. Bisa ngelihat yang kayak begitu. Akhirnya larilah beliau ke orang pintar ya, dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip lah ya, yang bisa menutup kemampuan dia untuk bisa melihat alam sana gitu. Akhirnya sekarang sih sudah nggak bisa lihat lagi. Tapi masih banyak beberapa orang yang bisa melihat alam-alam dimensi yang mereka gitu. Jadi ini yang ketiga ya. Yang keempat, mereka itu jin dan kita ada yang soleh, ada yang kafir, gitu ya. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang soleh, ada yang jahat. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Jin ayat 11 sama ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna minas solihun wa minna duna dzalik. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang soleh, ada yang baik, dan ada pula yang tidak demikian. Artinya lawan daripada baik, gitu ya. Dzalika kunna tara'iqa qidada. Yang demikian itu tiap-tiap kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Mereka ada yang soleh, ada yang duna dzalik. Kayak manusia juga lah ya. Ya, mirip-mirip sama manusia. Kemudian ada lagi wa anna minal muslimun wa minal qasitun, dan di antara kami ada yang muslim pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang kemudian membangkang. Qasitun itu pembangkang gitu. Faman aslama faulaika taharrau rasyada. Siapa yang tunduk patuh berarti telah memilih jalan yang lurus. Jadi di antara para jin itu tadi kata Ustaz TF, ada yang soleh, ada yang enggak soleh. Ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, kesolehan dan ketidaksolehan mereka itu bisa jadi karena dari pangkalnya, dari siapa awalnya begitu. Dari siapa mereka mengikutinya. Kalau kita lihat kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman kan punya kemampuan menundukkan bangsa jin ya. Di antara semua bangsa jin beliau itu bisa menundukkan, baik yang soleh maupun yang tidak soleh. Kalau yang soleh banyak ditunjukkan oleh cerita-cerita di dalam Al-Quran, bahkan membantu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dalam pekerjaan-pekerjaannya, termasuk ada tawaran dari salah seorang jin untuk memindahkan istana Ratu Bilqis ya ke tempat yang dekat dengan Nabi Sulaiman gitu. Itu kan tawaran dari jin, tapi Nabi Allah Sulaiman tidak menerima tawaran itu, tapi menerima tawaran dari salah seorang hamba Allah yang soleh, manusia yang dengan mengedipkan mata, ketika terbuka mata sudah pindah gitu. Gitu ya. Dan yang terakhir, kesamaan jin dan manusia adalah mereka dan manusia, ada di antara mereka dan manusia yang sama-sama masuk neraka.
Tadi sebenarnya udah dijelaskan tadi dengan Al-Quran surah Al-A'raf tadi ya. Ada satu lagi surah Al-An'am ayat 128. Itu menegaskan bahwa ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, qad istakbartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa ballagna ajalana alladzi ajalta lana qala annar maswakum khalidina fiha. Tuh. Al-An'am 128 menjelaskan bahwa jin itu di antara mereka ada yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Itu. Jadi karena apa tadi? Karena pembangkangan mereka. Ya sama lah kayak manusia juga ada yang Jadi kalau lagi kalau mendengar paparan Ustadz Jihan nih banyak banget samaannya ya antara manusia dengan jin ya. Kelima itu persamaannya. Nah, jin yang mana yang disebut setan tuh? Nah, mana yang disebut dengan setan? Nah, sebelum bahas setan lagi, kita bahas dulu nih yang jin yang membangkang nih. Iya. Kayaknya biangnya nih. Ini biangnya. Ini biangnya. Ada jin yang sangat patuh sama Allah. Ya dulu banget ini. Jin yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ibadahnya itu sangat lama. Beliau ibadah 1000 tahun di langit pertama, udah disebut Al-Abid. 1000 tahun kemudian dia ibadah lagi sampai kemudian dapat penghargaan dari Allah, dapat titel Az-Zahid. Lalu kemudian 1000 tahun lagi di langit ketiga beliau beribadah kepada Allah, dapat titel Al-Arif. Al-Arif. Itu kan luar biasa tuh. Langit berikutnya beliau beribadah selama 1000 tahun. Kemudian digelar oleh Allah Al-Waliyu. Kemudian 1000 tahun lagi menjadi At-Taqiyu, 1000 tahun lagi menjadi Al-Khazinu, 1000 tahun lagi menjadi Al-Azrailu. Azrail namanya. Bahkan kemudian prestasi tertingginya dia menjadi Sayyidul Malaikah atau yang disebut dengan Khazinul Jannah, punya kunci jannah. Pemegang perbendaharaan, ahli ibadah banget. Maka namanya saat itu adalah Azazil. Dari kata Al-Aziz dan Al-Il. Aziz itu agung, Il itu adalah makhluk Allah yang makhluk Allah. Jadi Il kan dari kata Ibrani itu ya. Jadi adalah makhluk Allah yang kuat, yang agung gitu, Azrail. Nah, suatu saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua makhluk di langit untuk menyembah, untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ternyata setelah semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Nabi Adam, semua yang ada di langit itu, para makhluk-makhluk Allah, para malaikat-malaikatnya, mereka sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Siapa nih iblis? Kan itu pertanyaannya. Siapa nih iblis? Apakah iblis bangsa malaikat? Bukan. Dalam Al-Quran ayat-ayat yang lain dijelaskan bahwa wa kana minal jin. Bahwa iblis itu adalah dari golongan jin. Siapa dia? Itu tadi Azazil tadi. Si Azazil tadi. Berarti iblis itu satu individu ya. Nah, baru individu si Azazil ini gitu, si Azazil ini. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ente kenapa begitu?" Ya. Kan kalau ngomong iblis itu dari kata asal katanya ablasa. Ablasa apa tuh artinya? Ablasa yublisu. Kecewa. Kecewa. Isim fa'ilnya namanya iblis. Jin, oknum jin yang kecewa. Gitu. Jadi kalau manusia juga ada ini yang gelar ya, iblis itu gelar sematan gitu ya? Iya, sematan karena perilakunya. Perilakunya dia. Karena perilaku dia yang membangkang perintah Allah. Itu, membangkang perintah Allah. Kenapa dia membangkang perintah Allah? Dia membangkang perintah Allah kan ditanya oleh Allah di dalam Al-Quran surah Shad ayat 75 sama 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya iblis ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Itu pertanyaan Allah. Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu takabur atau merasa lebih tinggi? Apa jawab iblis? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata dia, aku lebih baik dari dia. Itu. Engkau telah cipta aku dari api sedangkan dia kau cipta dari tanah. Maka dia merasa lebih tinggi.
dibandingkan dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kekecewaan itu karena dia posisinya sudah tinggi, kan menjadi sayyidul malaikah tadinya, bahkan menjadi khazinul jannah, ya, pemilik perbendaharaan al-jannah gitu, diberikan kepercayaan oleh Allah. Tapi karena pembangkangan yang dilakukan oleh si oknum jin ini, dia kecewa, dia ablasa, pihak yang kecewa iblis. Maka kalau manusia selalu memelihara kecewa, maka dia bagian dari itu, ya, bagian dari iblis. Nah, pada saat seperti itulah si jin ini menjadi iblis karena perilakunya. Perilaku karena kesombongannya, karena merasa lebih tinggi, betul, karena merasa tinggi secara senioritas, dicipta oleh Allah lebih awal, kemudian diberikan ilmu yang lebih banyak, misalkan begitu. Kemudian bukan ilmu ya, artinya karena ibadahnya yang begitu luar biasa, sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gelar-gelar kemuliaan sampai gelar kemuliaan khazinul jannah. Ahli ibadah nggak ngejamin ini ya. Ahli Bersih ibadah ternyata dari kalau melihat itu berarti ahli ibadah yang ibadahnya tok vertikal kepada Allah, tidak menjamin ternyata bahwa dia itu benar-benar kemudian menjadi kekasih Allah, gitu. Senyampang masih ada kesombongan di dalam dirinya, senyampang masih ada merasa lebih daripada orang lain, daripada makhluk lain, gitu. Penyakit itu banyak ya. Oh iya, betul. Nah, pada saat itulah kemudian ditanya oleh Allah di sidang dia tuh. Ketika di sidang, karena kekecewaan dia, kemudian karena dia membangkang kepada Allah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim," kata Allah. Engkau keluar dari sini, sesungguhnya engkau terkutuk sekali. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa tegaskan, dan untukmu ada laknatku sampai hari pembalasan. Nah, si iblis ya, jin yang oknum tadi yang udah jadi iblis masih ngerayu Allah. Apa? Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, Tuhanku, kata si iblis, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Siapa maksudnya? Anak-anak Nabi Adam. Sampai hari dibangkitkan. Kata Allah, fa innaka minal mundzirin, maka sesungguhnya engkau adalah golongan orang yang diberi tangguh ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya hari kiamat. Jadi dikasih tuh privilege-nya oleh Allah. Panjang umur, dikasih panjang umur. Lalu apa yang dilakukan oleh dia? Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Si iblis ini berkata, dengan kuasamu juga, artinya Fabi izzatika, dia masih merayu Allah dengan kebesaran Allah, dengan keagungan Allah. Fabi izzatika katanya, ya. La ughwiyannahum ajmain. Kalau orang yang belajar bahasa Arab jelas-jelas tuh lamnya lam taukid itu. Nunnya nun taukid juga itu ya. Artinya ini yang dilakukan oleh si iblis ini benar-benar akan selalu menghalang-halangi umat manusia. Tekadnya luar biasa, menyesatkan mereka semua. Tapi ada S dan K, syarat dan ketentuan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya hamba-hambamu yang mukhlas di antara mereka. Mukhlas itu gimana ya? Ya, mukhlas itu beda sama mukhlis. Nah, bedanya ya, kalau mukhlis itu kan isim fa'il, sementara mukhlas itu isim maf'ul. Kalau mukhlis itu kan dia berusaha ya untuk ikhlas itu. Tapi belum tentu oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasannya disampaikan ke dalam qalbunya. Tapi ketika sudah menjadi mukhlas, itu keikhlasannya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Artinya mukhlis saja belum cukup untuk tidak bisa digoda oleh syaitan. Nah, ketika sudah menjadi mukhlas, ketika Allah sudah ridho sama orang-orang itu, maka saat itulah dia tidak bisa diganggu oleh si iblis ini. Nah, iblis ini yang begitu akhirnya menjadi syaitan. Ketika tadi dia kemudian mengatakan, saya kecewa ya Allah, saya lebih baik dari dia. Engkau cipta aku dari api sementara dia dicipta oleh engkau dari tanah, itu masih pasif kan? Tapi ketika ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala usianya sampai dengan hari kiamat, lalu dia mengumumkan la ughwiyannahum ajmain, maka kemudian si jin ini yang jadi iblis berubah dia menjadi syaitan. Apa itu syaitan? Kan pertanyaannya kan begitu. Syaitan itu dari kata syatona. Syatona artinya adalah penyesat.
Penyesat. Orang yang melakukan penyesatan. Itu. Jadi ketika dia sudah aktif melakukan gangguan-gangguan, sudah aktif melakukan penjegalan-penjegalan, itu sudah menjadi seton orang itu. mau nyalonin dijegal. Zaman sekarang itu ada ya, udah ada penjegalan sampai baliho diturunin gitu. Huts, gawat ini. Ya jadi sudah mulai aktif dia jadi seton tuh. Nah masalahnya sekarang seton itu tidak lagi hanya menjadi apa disebutnya monopoli bangsa jin. Oke. Ternyata ketika si jin itu sudah menjadi iblis lalu kemudian sifatnya berubah menjadi seton penyesat, maka ketika sudah menyesatkan umat manusia, ada umat manusia yang tersesatkan. Bahkan setelah tersesatkan dia menyesatkan yang lain juga. Maka kemudian seton itu tidak hanya dari golongan bangsa jin, ternyata juga ada dari golongan bangsa manusia. Jadi setan itu sifat ya? Sifat itu ya. Ketika dia menyesatkan umat manusia, maka umat manusia yang tersesatkan, dia menjadi terlena dalam kesesatan itu, bahkan ngajak orang lain untuk tersesat juga. Gitu. Ya, ayat Al-Qur'annya dalam Quran surah Al-An'am surat yang ke-6 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Itu. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh-musuhnya, yaitu syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Nabi aja setannya dari dua jenis itu ya? Dua jenis itu, dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Dikuatkan lagi dalam Al-Quran surah An-Nas, surah yang terakhir ya, surah yang ke-114 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya kita berlindung dari Allah dari kejahatan bisikan yang tersembunyi yang menimbulkan kegelisahan di dalam dada manusia yang berasal dari jin dan yang suka pakai blue jin. Blue jin. Manusia maksudnya ya. Tanda kutip itu loh ya, maksudnya manusia bukan orang yang suka pakai blue jin dalam artian harfiah gitu ya. Ini sekedar bercandaan aja. Gitu, jadi ada dua. Jadi jelas nih. Jelas. Sekarang udah jelas nih yang disebut setan itu ya. Iya, ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Makanya kan kita sudah bahas dari awal tadi ya, bahwa ketika bulan Ramadan itu ada manusia yang khutbah Rasulullah bilang bahwa di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kemudian setan-setan dibelenggu sehingga tidak mampu menggoda manusia. Tapi kok tetap saja masih ada orang yang di hari kedua Ramadan, hari ketiga Ramadan sudah mulai ada yang buka puasa dia. Puasa. Itu artinya setannya bukan lagi bangsa jin. Setan itu yaitu manusia itu sendiri. Karena itu udah mulai durhaka dia. Sudah mulai banyak menikmati kesesatan-kesesatannya gitu. Jadi ketika dia ngajak orang lain untuk berbuat durhaka, dia dapat sematan setan itu. Nah itu dia itu dan bahayanya nanti kalau dia nggak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus dalam keadaan seperti itu, maka tempatnya tadi sama tempatnya jin itu di neraka jahanam gitu. Nah caranya Ustaz, apa nih supaya kita nggak jadi golongan setan? Nah itu dia, memang kalau kita berkaca dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan tidak hanya di zaman kita, di zaman pendahulu kita, itu selalu saja ada godaan daripada syaitan ya. Bahkan anak daripada Nabi Allah Adam alaihi salam pun tidak luput dari godaan syaitan. Ya, ada semacam kesombongan dalam dirinya, merasa lebih senior dibandingkan adiknya. Kemudian dia merasa ganteng yang dia harusnya berpasangan dengan saudara kembarnya, tapi oleh Nabi Allah Adam dipasangkan dengan adiknya yang menurut dia tidak secantik saudara kembarnya. Itu kan berawal dari kesombongan. Kesombongan lalu kemudian dibisiki. Ya, dan akhirnya membunuh saudaranya sendiri. Nah, itu kan sudah ada dari sejak zaman dulu gitu. Bahkan zaman Nabi Muhammad SAW pun sudah ada gitu. Maka bagaimana
cara mengelola kita untuk tidak tergoda oleh Iya, supaya selamat lah, supaya selamat. supaya selamat. Yang pertama tadi kan si iblis, si setan tadi, ketika dia menjadi setan kan dia berproklamasi, qala fa bi izzatika la ughiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi yang tidak digoda oleh setan itu, oleh iblis yang sudah jadi setan itu adalah hamba-hamba Allah yang mukhlas. Gimana caranya mukhlas? Caranya mukhlas yaitu belajar terus untuk dekat sama Allah. Belajar terus melakukan kegiatan ibadah yang baik sosial maupun ibadah yang ritual sampai kemudian dijadikan oleh Allah qalbunya menjadi ikhlas. Itu. Kalau sekedar ikhlas saja dari diri sendiri itu belum bisa untuk terbebas dari godaan setan. Tapi kalau sudah diikhlaskan oleh Allah itu baru bisa terbebas dari godaan setan. Memang agak sulit, Kang Eep. Kan kita setiap hari berdoa kepada Allah dalam sholat kita. Dalam surah Al-Fatihah ada doa yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahilah kami, itu. Berilah kami petunjuk siratal mustaqim. Jalan al-mustaqim. Kalau penerjemahan di Kementerian Agama, al-mustaqim ini diterjemahkan sebagai lurus. Tapi kalau kita melihat secara harfiah, al-mustaqim itu dari kata apa, Ustaz Ep? Istiqomah kan? Istiqomah yastaqimu, istiqomah. Isim fa'ilnya mustaqim. Berarti kita semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan sebagaimana orang yang sudah istiqomah. Siapa? Istiqomahnya siapa yang jalan istiqomah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Dalam ayat lain an'amta alaihim itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin, yaitu golongan para nabi, ya, golongan para siddiq, golongan para syuhada dan golongan orang-orang yang soleh. Berarti kita harus mengikuti jalan orang-orang yang soleh. Nah, karena kita harus mengikuti jalan orang yang soleh, berarti mau tidak mau kita harus dekat terus dengan orang yang soleh itu. Untuk diantara untuk bisa mengantisipasi itu. Yes, untuk supaya menjadi ikhlas tadi, untuk diikhlaskan oleh Allah, yaitu ittiba kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh terdekat di zaman kita siapa? Itu cari tuh orang-orang soleh itu yang ketika kita bersama dengan dia selalu ingat dengan Allah. Ketika kita bersama dengan dia kita selalu tergerakkan untuk kalau kita sendiri ibadah. Berat ya? Berat. Kenapa? Kalau kita sendiri kan kita belum diikhlaskan oleh Allah itu. Lalu kemudian kita juga masih banyak keinginan berbuat maksiat gitu. Sehingga kita harus punya teman, punya sahabat yang sahabat itu mengajak kita untuk selalu berbuat baik. Kalau dalam perspektif TKN itu ya mursyid. Iya. Suhbah yang terbaik adalah mursyid. Mursyidnya pun yang kamil, mukamil, bukan mursyid yang abal-abal kan begitu. Banyak yang mursyid yang abal-abal kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada diajarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang mengabaikan zikir kepada Allah yang Maha Pemurah, akan melekat padanya syaitan yang menjadi qarinnya, teman yang selalu menyertainya. Daripada punya teman setan, mendingan punya teman tadi, sahabat-sahabat yang selalu membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mursyid. Makanya mursyid selalu mengajarkan kepada kita untuk berzikir. Bahkan dalam TKN Suryalaya, memang sih TKN Suryalaya tidak mengajarkan suluk secara khusus, tapi ada suluk praktek. Apa suluk praktek? Beliau Pangersa Abah selalu mengajarkan kepada kita dalam bahasa Sunda, lamun pegat sambungkeun, lamun kalau lagi putus sambungkan. Gitu. Maksudnya apa? Putus ingatan kepada Allah, sambungin lagi. Sambungin lagi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Zikir khafi, berzikir menyebut asma Allah untuk dilakukan secara istiqomah. Itu ajak mudawamah itu. Berarti supaya apa? Supaya tidak melekat kepadanya syaitan. Kalau sedang berzikir kepada Allah kan yang melekat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala, nama Allah, paling tidak namanya dulu. Ketika sudah namanya nanti sifatnya.
Itu ketika sudah sifatnya nanti afalnya. Masya Allah itu kalau sudah begitu luar biasa itu ya. Tajalli. Tajalli. Wah, udah keren. Tapi itu masih lama. Itu. Makanya kan ada ungkapan juga tuh, siapa orang yang nggak punya guru maka gurunya Setan. Itu bahaya makanya. Makanya kita harus benar-benar mencari sahabat yang dia akan kita jadikan guru, yang ketika kita bersama-sama dengan dia semakin intens ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, problemnya sekarang begini, ada teman-teman kita yang sudah berteman dengan mursyid kita, artinya sudah berguru kepada mursyid, tapi masih aja berbuat maksiat. Ya itu kan lahiriahnya manusiawi ya. Manusiawi dalam artian karena masih dalam tahap belajar. Kalau orang masih dalam tahap belajar itu kan oleh setan itu diintai terus tuh. Digoda terus diintai nih. Walaupun udah talqin zikir gitu. Udah dapat talqin zikir tapi dia kan selalu diintai. Jangan salah loh, orang yang sudah mendapatkan talqin zikir atau baiat atau ahad kepada sang mursyid, itu justru syaitan itu mengintai murid-murid itu lebih intens dia. Karena ini orang mau masang penangkal nih. Betul. Lebih intens, keintensifan dia itu oleh syaitan itu dicari celah-celah kosongnya. Oke. Salah satunya ini Pak Ustadz EF. Kalau kita lagi berzikir, usahakan berjamaah. Kenapa? Seperti segerombolan kambing atau biri-biri atau domba. Ketika dia berombongan itu serigala nggak berani. Tapi ketika ada yang tertinggal berpisah dari golongan, ya kan, berpisah dari keberjamaahannya, mulai diserang oleh si serigala. Nah begitu juga syaitan. Ketika kelihatan nih jamaahnya udah mulai tidak mau lagi nih untuk di majelis zikir harian, majelis zikir khataman, majelis zikir manakiban misalkan dalam TKN Suryalaya, itu sudah mulai diintai oleh setan. Mulai pelan-pelan. Ini udah bisa di rombongan nih. Bisa di rombongan. Ente kan biasanya 165 nih, ente sibuk, cukup 3 aja. Nah, digodanya begitu. Bener. Kelamaan terus-terusan 3 terus. Yang namanya zikir cuma 3. Apa sih yang bisa dihasilkan zikir cuma 3? Yang penting istiqomah. Nah, itu dia. Ketika itu terjadi, syaitan itu sudah mulai menggoda. Ya sudah mulai membuat dia jauh dari keberjamahan. Ketika mulai jauh dari keberjamahan, apa yang terjadi? Si syaitan itu mulai intensif menggoda. Lama kelamaan ditimbulkan adanya kebimbangan, keraguan, ada kebosanan, gitu kan, ada kemalasan, ya itu terjadi. Nah akhirnya apa? Dia nggak mau lagi ngamalin. Akhirnya apa? Dia menjauh dari TKN Suryalaya, gitu. Ya, semua saling terkait. Terkait. Makanya kemudian orang-orang itu supaya dia istiqomah, ya cari jamaah, gitu. Cari jamaah yang terdekat. Makanya saya menyarankan teman-teman yang dulu udah dapat talqin dzikir nih ya, tuh ya sebenarnya sih nggak usah talqin lagi, tinggal masuk aja ke jamaah yang sudah rutin gitu, majelis dzikir, cari majelis dzikir yang terdekat. Kalau di kita di TKN Center itu di Rawamangun, di Masjid Al Mubarak, TKN Center Jalan Balai Pustaka Baru 1 nomor 15 Rawamangun, dekat KUA Kecamatan Pulau Gadung. Datang tuh tiap malam Jumat, itu istiqomah tuh. Kemudian tiap hari Ahad kedua ada kegiatan manakiban terus ya. Lalu kemudian kita bikin riadoh tambahan. Nah, nanti nih tanggal kalau nggak salah nanti tanggal 5 Februari sampai dengan tanggal 11 Februari kita akan adakan istilahnya itikaf 7 hari 7 malam untuk kaum ibu ya, dan itikaf untuk kaum 10 hari 10 malam untuk kaum bapak. Jadi ada 2 golongan, ada 2 2 kelas ya, kelas ibu-ibu, kelas bapak-bapak. Kalau kelas ibu-ibu 7 hari, kelas bapak-bapak 10 hari. Kalau kelas ibu-ibu mulainya tanggal 5 sampai dengan tanggal 11. Nginep dan dikarantina, nggak boleh keluar dari masjid gitu. Itu riadoh berarti ya? Riadohnya ngapain sih? Coba ngamalin 24 jam amalan yang sudah berikan oleh guru. Gitu. Ini penting banget nih program ini nih, mudah-mudahan bisa dilakukan oleh kaum ibu-ibu. Untuk kaum ibu-ibu persyaratannya mudah, ya sudah dapat talqin dzikir pertama. Yang kedua usia antara 18 sampai dengan 70 tahun. Boleh tuh. Bisa. Biasanya yang bisa berkegiatan seperti itu memang yang
tidak terlalu banyak kegiatan di rumah ya, Iya. atau mereka yang sudah Ini berarti bekerja full Ustaz. full, karena siang harinya kita coba lakukan dengan saum, siang harinya saum dari pagi sampai menjelang maghrib, kemudian malam harinya riyadah. Pada saat saum di siang hari itu dikasih pembelajaran tentang Oh ketasawufan. ini semi holwat lah ya. Semi holwat. Ya memang kan biasanya kita bulan Rajab sampai bulan Sa'ban itu ngadain holwat 40 hari itu. Cuma karena ada pemilu di tanggal 14 Februari yang kita juga harus taat dengan aturan agama dan negara, itu kan perintah guru kita. Maka khusus tanggal 14 itu karena ada pemilu, maka kita tidak adakan yang namanya holwat 40 hari. Kita ganti programnya 7 hari untuk kaum ibu, 10 hari untuk kaum bapak. Kalau bapak-bapak itu mulai tanggal 15 pemilu selesai. Besoknya sudah mulai ada di Masjid Al-Mubarak dan kemudian diakhiri tanggal 25 yang akhirnya itu ada kegiatan sholat sunnah nisfu Sa'ban. Itu. Bisa langsung sekalian tuh ya. Iya, itu Ustaz. Mudah-mudahan nih ikhwan akhwat TKN yang dekat bisa merapat. Tidak hanya dekat aja, tapi yang punya keinginan kuat. Yang dari jauh juga boleh Ustaz. Boleh dari jauh juga boleh. Berbiaya nggak Ustaz? Insya Allah kita sedang rapatkan, kita hitung, dikalkulasikan apakah cukup dana kita kas. Kalau ada cukup berarti kita free-kan. Kalaupun tidak berarti ya infak terbaik lah gitu. Terjangkau lah, terjangkau lah. Apalagi ini kan luar biasa programnya full. Iya, full. Masya Allah. Gitu. Kesimpulan Ustaz, mungkin jadi kesimpulannya ringkas adalah sepanjang kita memahami rival kita, ya, kalau kita main bola kan biasanya kita pelajari tuh musuh kita, calon lawan tanding kita. Iya, betul. Nah, itu. Nah, kita pelajari nih lawan tanding kita. Lawan tanding kita dalam hidup ini kan memang mereka. Syaitan sebagai aduan, sebagai musuh bagi kita. Artinya kalau kita sudah pelajari cara hidup mereka, sudah kita pelajari sifat-sifat mereka, berarti tinggal kita tadi cara menangkalnya adalah mendekat kepada Allah. Seperti kalau kita main ke tangga kita yang punya anjing herder, baru ngomong assalamualaikum tiba-tiba sudah digonggong kan begitu. Kan kita takut, kaget kan begitu. Tapi kita tetap pengen masuk kan. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kemudian kita datengin si herdernya? Nggak mungkin, kita bisa digigit. Gitu kan? Minta tolong sama yang punyanya. Itu ya. Maka kalau kita tidak mampu melawan syaitan, melawan iblis, maka yang harus kita lakukan dekati yang maha memiliki. Dekati yang maha pencipta, dekati yang maha agung, dekati yang maha qawi, yang maha kuat, dekati yang maha gagah. Di situ ketika sudah kita mendapatkan asma-asmanya, sudah mendapatkan nur ilahiyah, maka apa yang terjadi? Kita insya Allah menjadi orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi diikhlaskan, menjadi orang yang mukhlas. Masya Allah, luar biasa. Makasih Ustaz Handri. Sama-sama Ustaz. Mudah-mudahan obrolan kita nih bisa bermanfaat. Insya Allah. Kita semakin aware lagi nih sama keberadaan setan yang merupakan musuh kita. Dan kita bisa selamat sebagaimana tadi Pangarsa Banom bisa sejahtera dunia akhirat. Karena itu bisa terganggu kalau kita tergoda oleh setan. Oke, Sobat TK News, mudah-mudahan podcast Tasawuf ini bisa terus berlanjut dan istiqomah. Amin. Doain kita terus, semoga bisa selamat juga nih dari godaan setan. Amin. Terutama orang yang banyak ngomong. Orang yang banyak ngomong, banyak salahnya. Peluang untuk keselepetnya. Kepleset. Keselepet dan kepleset. Oke, kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.